Baiklah, itulah tadi salah satu yang akan menggambarkan materi kita pada siang hari ini. Video tersebut menjelaskan tentang salah satu tata tertib santri di pondok pesantren, yaitu saling bersalaman kepada pembina ataupun guru yang kita temui. Baiklah, karena di tengah-tengah kita telah hadir pemateri, silahkan diperhatikan di layar biodata pemateri. Nama Gurta Hidayat Hadrawi, SPD MPD, tempat tanggal lahir Bontocani 27 September 1988, alamat Bone, jabatan Wakil Kepala Kepondokan Bidang Pengajaran. Adapun motonya Life is Struggle. Demikianlah biodata singkat dari pemateri kita. Adapun materi yang akan dibawakan mengenai tata tertib Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Pada Gurta kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi a'tona ni'matan alal iman wa ni'matan alal sihah wa ni'matan alal fursah wa asa ayyaj'alana abdan syakura. Salatan wa salaman ila nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi ja'a ilaina diubashiruna adin nuril Islam. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan keimanan sehingga kita bisa bertemu walau dalam jaringan. Salawat dan salam kita junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah kita dapat merasakan kesejukan Islam yang kita rasakan saat ini. Anandaku, malaikat-malaikat kecil Tuhan yang insya Allah sedang berbahagia. Saya yakin bahwa anandaku sudah tidak sabar untuk hadir di pesantren ini, merasakan suasananya, menuntut ilmunya, merasakan makanannya, dan menikmati disiplinnya. Tapi karena suasana seperti ini, keadaannya, jadi harapan anandaku bersabar, insya Allah akan indah pada waktunya. Anandaku yang saya sayangi, di kesempatan ini saya ingin membahas tentang tata tertib. Jadi tata tertib itu sama dengan aturan. Aturan itu selalu ada. Ada aturan untuk diri kita sendiri, aturan untuk di rumah kita, aturan di dalam keluarga kita, aturan di suatu tempat, semuanya memiliki aturan. Kalau kita melanggar aturan tersebut, maka otomatis memiliki konsekuensi. Seperti misalnya aturan ketika kita ingin bertamu ke rumah teman. Aturan yang diberlakukan teman ketika kita ingin bertamu ke rumahnya harus kita taati. Misalnya kalau aturannya adalah harus memakai baju untuk ke rumahnya, maka harus kita memakai baju ke rumahnya. Nah, itu kalau kita langgar, berarti teman kita akan menolak kedatangan kita. Ya, itulah contoh-contoh dari aturan. Terutama sekali di sebuah lembaga atau di sekolah. Karena pesantren itu tempatnya dari berbagai macam suku datang ke tempat itu, maka kita membuat aturan yang lebih kompleks, yang lebih besar. Namun tujuan dari aturan itu adalah untuk mengingatkan kembali anandaku terhadap cita-cita awal datang di pesantren ini. Saya yakin bahwa tujuan anandaku datang ke pesantren ini untuk menuntut ilmu. Tetapi ketika sudah datang di pesantren ini, lalu kemudian yang dia kerjakan hanya tidur, mengganggu teman,
atau yang bentuknya negatif lainnya, otomatis kita mengingatkannya dengan cara menerapkan aturan. Tujuannya untuk mengingatkan kembali cita-cita awal Anandaku semuanya. Baik Anandaku, saya akan membacakan tata tertib Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung. Jadi tata tertibnya bisa dilihat langsung ke layar. Tata tertib Pondok Pesantren. Tata tertib santri santriwati Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Dasar pemikiran. Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone sebagai lembaga pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pengajaran. Kedua fungsi tersebut akan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan kondisi pesantren yang kondusif, terutama kondisi kesiapan dan disiplin santri atau santriwati yang dinamis. Untuk itu, perlu dibuat perangkat aturan atau tata tertib santri santriwati yang ditunjang hukum tertulis dan tidak tertulis. Visi pondok pesantren, terwujudnya generasi baru Islam yang lebih cerah mencerahkan. Adapun misinya, memberikan pemahaman Islam secara komprehensif guna mewujudkan keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. 2. Mengajarkan materi pendidikan secara integratif guna mewujudkan keserasian antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik. 3. Memberikan landasan moral terhadap ilmu pengetahuan dan landasan logika terhadap ilmu-ilmu agama. 4. Mengembangkan strategi partnership di dalam upaya membangun mutu. 5. Mempertahankan nilai-nilai lama yang positif dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih. Demi ketercapaian visi dan misi tersebut, dipandang perlu untuk menciptakan suasana yang kondusif yang mendukung seluruh aktivitas kegiatan pembelajaran. Maka dibuatlah peraturan-peraturan yang dinamakan tata tertib santri santriwati Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Hak. Jadi Anandaku juga punya hak. Hak santri santriwati berhak mendapatkan hak-haknya selama belajar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Hak yang dimaksud adalah 1. Mengikuti proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. 2. Mengembangkan kreativitas melalui wadah yang ada seperti kegiatan ekstrakurikuler, lembaga bahasa Al-Ikhlas, organisasi santri Al-Ikhlas. 3. Memperoleh perhatian, bimbingan, perlakuan yang layak, dan perlindungan dari pesantren melalui pimpinan, guru, wali kelas, dan karyawan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. 4. Memberikan saran dan kritik yang membangun bagi pesantren melalui OSAI dan PPK. 6. Mendapatkan fasilitas yang layak sesuai dengan kemampuan pesantren. 6. Mendapatkan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan kepadanya tanpa ada intimidasi. Kewajiban. Santri atau santriwati diharuskan melaksanakan kewajiban-kewajibannya selama belajar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Kewajiban yang dimaksud adalah 1. Mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara RI. 2. Mentaati tata tertib yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. 3. Mengikuti program-program pesantren. 4. Berperilaku sopan, jujur, dan hormat kepada kepala pesantren, guru, karyawan, serta seluruh santri santriwati lainnya di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. 5. Menjaga nama baik alma mater dan agama Islam. 6. Aktif menciptakan suasana kondusif di lingkungan pesantren dan sekitarnya. Lanjut, asrama. Jadi ini adalah aturan di dalam asrama. 1.
wajib mengikuti sholat berjamaah di masjid. 2. Wajib bangun subuh pada pukul 04.00 dan telah berada di masjid pukul 04.30. 3. Wajib mengikuti kegiatan kebersihan. 4. Wajib mengikuti apel. 5. Dilarang kembali atau berada di asrama pada jam formal. 6. Wajib melapor kepada pembina kamar jika ada temannya yang sakit. 7. Wajib melapor kepada pembina kamar jika terjadi sesuatu yang tidak berkenan atau ada kerusakan. 8. Wajib mengikuti kegiatan belajar pondokan atau belajar di kamar jika tidak ada kegiatan belajar pondokan yang dibimbing oleh pembina kamar. 9. Wajib berada di kamar masing-masing pada pukul 23.00 sampai 04.00. 10. Wajib memelihara keindahan dan kebersihan asrama, taman, serta kamar masing-masing yang telah ditetapkan. 11. Dilarang keluar dari lingkungan pesantren tanpa izin dari ustaz dan ustazah dan melaporkannya kepada satpam yang piket jaga. 12. Dilarang membuat keonaran dan mengganggu ketenangan yang lain. 13. Dilarang keras mengganggu teman atau tamu yang sedang istirahat. 14. Dilarang mengganggu pembina pada jam istirahat dengan ketentuan seperti siang pada pukul 14.00 sampai 15.20, pada saat malam pukul 23 sampai 04.00. 15. Harus menjaga kebersihan dan kerapian kamar dan tempat tidurnya. 16. Dilarang keras membawa tamu dalam kamar. 17. Wajib mengikuti kegiatan pondokan dengan tertib. 18. Dilarang merusak atau mengambil barang orang lain atau fasilitas umum. 19. Yang keras mengeluarkan ataupun memasukkan fasilitas ke dalam kamar tanpa sepengetahuan wali kamar. Lanjut. Peraturan barang bawaan dan uang saku. 1. Santri hanya diperbolehkan membawa pakaian yang dianggap penting sesuai dengan budaya pesantren dan dibutuhkan dalam proses kegiatan pesantren dan madrasah yang diatur secara khusus. 2. Santri dilarang membawa HP. 3. Santri dilarang membawa alat-alat elektronik atau semacamnya kecuali yang diatur secara khusus. 4. Santri dilarang membawa senjata tajam. 5. Santri dilarang membawa obat-obat terlarang atau minuman keras dan segala sesuatu yang diharamkan oleh agama. 6. Santri dilarang membawa segala sesuatu yang berbau sara, pornografi, dan kekerasan serta sejenisnya. 7. Santri dilarang memegang uang saku lebih dari 20.000. 8. Santri dilarang membawa kendaraan. 9. Santri dilarang membawa lemari atau semacamnya. Lanjut. Peraturan untuk tamu dan pengunjung. 1. Tamu wajib melapor ke satpam sebelum masuk lokasi pesantren. 2. Tamu harus berpakaian yang sopan dan menutupi aurat ketika berada di lingkungan pesantren. 3. Tamu wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pesantren. 4. Di dalam lokasi pesantren, tamu wajib memperlihatkan atribut dari satpam kepada piket santri pondokan. 5. Tamu tidak diperkenankan masuk ke asrama, tetapi hanya menunggu di ruang tunggu yang telah ditetapkan oleh pesantren.
6. Tamu harus turut serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan pesantren. 7. Tamu dilarang merokok di tempat umum atau membawa minuman keras, obat-obat terlarang, dan sejenisnya. 8. Tamu dilarang membawa senjata tajam. 9. Tamu memarkir kendaraannya di tempat pemarkiran yang ditentukan oleh pihak pesantren. 10. Tamu tidak boleh menemui santri pada waktu-waktu tertentu antara lain: A. Pada jam formal madrasah. B. Pada waktu sholat. 10. Jam tamu lanjut 11 maksud saya. Jam bertamu untuk keluarga santri pada pukul 16.00 hingga 22.00 WITA, kecuali hari Jumat. 12. Tamu harus mengembalikan atributnya pada saat akan pulang kepada satpam atau piket jaga. 13. Tamu wajib menulis identitas diri pada buku tamu yang telah tersedia di meja piket. Lanjut. Pakaian beserta atributnya. 1. Ketentuan pakaian putri. Subnya 1. Santriwati memakai pakaian yang sopan dan islami, baik di dalam maupun di luar pesantren. 2. Santriwati memakai pakaian yang longgar, tidak transparan, dan panjang sampai mata kaki. 3. Santriwati memakai legging. 4. Santriwati memakai baju dalam, kaos dalam warna putih. 5. Santriwati memakai jilbab sesuai ketentuan pesantren, tidak memakai jilbab bergo, dan memakai ciput untuk menutupi anak rambut agar terlihat rapi. 6. Santriwati dilarang memakai jaket atau sweater di dalam kelas kecuali mendapat izin dari guru di kelas atau piket. B. Ketentuan pakaian putra. Subnya 1. Santri memasukkan baju ke dalam celana kecuali memakai baju seragam batik atau koko atau baju yang diperuntukkan untuk kegiatan tertentu. 2. Panjang baju santri adalah 20-25 cm dari pinggang ke bawah apabila dalam kondisi tidak dimasukkan ke dalam celana. 3. Santri memakai ikat pinggang hitam. 4. Santri dilarang memakai perhiasan seperti anting-anting, gelang, kalung, atau cincin. 5. Santri dianjurkan memakai baju dalam atau singlet berwarna putih dan tidak bergambar. 6. Santri dilarang memakai jaket di dalam kelas kecuali mendapat izin dari guru kelas dan dengan alasan tertentu. 7. Santri mengenakan celana standar ukuran bawah 17 sampai 20 cm. Lanjut. Pelaksanaan penegakan disiplin. 1. Penegakan disiplin dilaksanakan oleh setiap unsur dari tenaga pendidik dan kependidikan. 2. Untuk memudahkan proses penegakan disiplin santri atau santriwati, wakil kepala pesantren kesiswaan dibantu oleh pembina OSAI dan beberapa orang guru dalam memantau dan melaksanakan penegakan disiplin. 3. Guru BK berhak mendapatkan data
dan informasi tentang pelanggaran santri atau santriwati secara berkala dari pembina kedisiplinan. 4. Guru BK diperbolehkan mendampingi dan membimbing santri atau santriwati yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pelanggaran yang telah dicapai yang bersangkutan. Lanjut. Larangan umum. Satu, melakukan tindakan kemusyrikan. Ini jelas ya, saya kira. 2. Meletakkan Al-Quran dan kitab tidak pada tempatnya. 3. Melakukan tindakan asusila menurut syariat Islam. 4. Pacaran. 5. Mengadakan pertemuan antara santri putra dan putri baik secara perorangan maupun kelompok kecuali untuk kepentingan organisasi dengan disertai pembimbing dan majelis guru atau pengasuh. 6. Membuang sampah sembarangan. 7. Merusak dan menghilangkan sarana dan fasilitas pesantren dan kepemilikan guru. 8. Boros. Jadi anandaku juga dilarang boros. 9. Mencuri. 10. Membawa tamu yang tidak diketahui asal-usulnya. 11. Melecehkan yayasan, pembina, guru dan keluarganya, karyawan dan sesama santri. 12. Begadang. Jadi anandaku juga dilarang begadang kalau tidak ada artinya. Lanjut. Tiga belas. Bermain judi dan sejenisnya. Sudah lanjutkan. 14. Berbohong dan memfitnah serta memprovokasi seseorang atau kelompok untuk merusak sistem yang ada di pesantren. 15. Masuk kamar atau rumah pembina tanpa izin. 16. Menyelenggarakan kegiatan dengan mengatasnamakan kelas atau kelompok. 17. Membuat atau menyanyikan yel-yel dan gerak atau lagu yang bertentangan dengan nilai-nilai pesantren dan syariat Islam. 18. Menentang segala ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh pesantren. 19. Mewarnai rambut baik putra maupun putri. 20. 21 maksud saya. Memakai tato dan sejenisnya. 22. Membawa ataupun merokok dan sejenisnya. 22. Berbisnis. 24. Menunggak pembayaran bulanan lebih dari 3 bulan tanpa ada konfirmasi dari orang tua yang bersangkutan. 25. Membuat pakaian persatuan tanpa persetujuan pimpinan lembaga. 26. Pindah kamar tanpa izin dari pengasuhan. Lanjut. 27. Berkelahi dan melakukan tindakan kekerasan atau penindasan. 28. Melapor atau menyampaikan permasalahannya kecuali pada wali kamar atau wali kelas. 29. Menelpon
wali atau keluarga menggunakan HP selain dari wali kamar. 30. Membawa, memakai, dan mengedarkan narkoba dan zat adiktif lainnya. 31. Meninggalkan area pesantren di luar dari jadwal dan tanpa seizin pembina. 32. Ke ruangan makan bukan pada waktu yang ditentukan. 34. Berada di luar masjid pada saat halakah. 35. Melakukan aktivitas di luar dari jadwal yang ditentukan. Selanjutnya, sanksi pelanggaran tata tertib. Santri atau santriwati yang melanggar tata tertib pesantren akan menerima sanksi berdasarkan bobot. Bobot poin dihitung dan diberlakukan dalam 2 kali semester di luar pelanggaran berat tertentu. Tahapan atau rincian sanksi yang akan dikenakan adalah sebagai berikut. Jadi silahkan anakku diperhatikan table itu. Nomor 1, poin 1 sampai 20, bentuk sanksinya adalah teguran dan pembinaan. Nomor 2, poin untuk 21 sampai 50, sanksinya itu adalah pembinaan wali kelas atau wali kamar bekerja sama dengan BK. Nomor 3, untuk poin sampai 51 sampai 80, sanksinya adalah pernyataan tertulis dan memanggil orang tua atau wali santri atau santriwati didampingi wali kelas atau wali kamar. Nomor 4, 81 sampai 120 poin, pernyataan sanksinya adalah pernyataan di atas kertas bermaterai, memanggil orang tua atau wali santri, santriwati, dan skorsil 15 hari disertai tugas. Nomor 5, 121 sampai 150 poin, sanksinya adalah pernyataan di atas kertas bermaterai, memanggil orang tua atau wali santri santriwati, dan skorsin 1 bulan disertai tugas. Nomor 6, untuk poin 150 ke atas, sanksinya adalah dikembalikan kepada orang tua atau wali. Jadi perlu diperhatikan anandaku bahwa setiap pelanggaran itu dicatat dan direkap secara poin, dan kemudian akan dihitung dan diberikan sanksi sesuai dengan jenjang poin yang dimilikinya. Oke, lanjut. Selain daripada sanksi untuk pelanggaran, anandaku juga berhak untuk mendapatkan penghargaan dari prestasi anandaku. Nah, ini dia mekanisme dari penghargaan untuk prestasi. Yang pertama, mekanisme pemberian poin penghargaan prestasi. Subnya A, santri atau santri yang bersangkutan menyerahkan data pendukung seperti surat keterangan, piagam, piala ke guru bina, wali kelas, pembina ekstrakurikuler. Sub B, wali kelas, pembina ekstrakurikuler menyerahkan bukti tersebut kepada wakamat. Poin 2,
Setiap santri atau santriwati berhak mendapatkan penghargaan apabila memperoleh prestasi dalam bidang akademik atau non-akademik sebagai berikut. Subpoin 2A. Apabila anandaku hafal 1 juz, diberikan poin penghargaan 50 dan berlaku kelipatannya, khusus non-tahfiz. Jadi ini berbeda dari yang tahfiz. Kalau yang tahfiz sudah menjadi kewajiban. B. Juara 1 sampai 3 pada tingkat internasional mendapatkan poin penghargaan 150. C. Juara 1 sampai 3 pada tingkat nasional mendapatkan poin penghargaan 150. D. Juara 1 sampai 3 pada tingkat kota mendapatkan poin penghargaan 50. F. Juara 1 sampai 3 pada tingkat internal pesantren mendapatkan poin penghargaan 10. G. Pengurus OSAI atau MPK dan ekstrakurikuler. 1. Pengurus harian mendapatkan poin penghargaan 30. Pengurus pelengkap mendapatkan poin penghargaan 20. Pengurus kelas. Pengurus harian mendapatkan poin penghargaan 20. Pengurus pelengkap mendapatkan poin penghargaan 15. 3. Setiap santri-santriwati yang telah mendapatkan poin penghargaan 150 akan mendapatkan penghargaan dari pesantren sebagai bentuk apresiasi atas karya dan prestasinya. Jadi di pesantren ini Nandaku tidak hanya pelanggaran yang mendapatkan akibat, kebaikan juga mendapatkan akibat. Jadi kalau Anandaku berprestasi, insya Allah ada juga rewardnya. Terima kasih untuk tata tertib ini. Ada sesi kedua. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari pemateri mengenai tata tertib Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Terlebih dahulu kami akan membacakan sistem untuk bertanya. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, silahkan mengacungkan tangan atau menekan tombol raise hand pada kolom chat. Sebut nama dan pertanyaannya. Kemudian nanti kami akan persilahkan untuk bertanya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama oleh saudara Muhammad Bakir Sahran Sudirman, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaan saya yaitu, apa fungsi OSAI atau PPK bagi santri? Baiklah, terima kasih kepada saudara Muhammad Bakir. Untuk pertanyaan kedua, kami persilahkan Ahmad Fadil Raditya, silahkan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara pengaturan teman sekamar? Dan apakah diulang. hafal? Lebih jelas silahkan diulang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara pengaturan teman sekamar dan apakah non-tahfiz bisa ikut menghafal? Ya, cukup. Kita beralih ke pertanyaan ketiga.
Baiklah, kami berikan sebelum pemateri menjawab pertanyaan, kami bacakan ulang pertanyaan dari adik-adik sekalian. Pertanyaan pertama oleh Saudara Bakir, apa fungsi OSAI dan PPK bagi santri? Dan pertanyaan kedua, bagaimana sistem pengaturan santri di kamar dan program tahfiz untuk program non tahfiz untuk menghafal Al-Quran? Kami kembalikan kepada pemateri untuk mempersilahkan menjawab pertanyaan dari adik-adik. Baik, Anandaku, saya akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Yang pertama adalah tadi pertanyaannya, apa fungsi OSAI dan PPK bagi santri? ya, apa fungsi OSAI dan PPK bagi santri? Jadi OSAI itu sejatinya sama dengan OSIS di sekolah umum. Nah, tapi kita menamainya OSAI, Organisasi Santri Al-Ikhlas. Tujuannya adalah wadah bagi santri-santri semua untuk belajar berorganisasi. Nah, jadi di situ kemudian santri akan diajarkan bagaimana berorganisasi, bagaimana mengolah temannya, dan bagaimana mengorganisir temannya. Nah, itu fungsi dari OSAI tersebut. Jadi tidak jauh beda dengan fungsi dari OSIS di sekolah umum. Itu jawaban saya Nanda untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sistem pengaturan santri di kamar? Ya, jadi pengaturannya itu nanti akan diatur oleh bagian pengasuhan. Nah, jadi di sini kita memiliki banyak bagian-bagian yang mengatur, misalnya sistem sistem pengaturan untuk anak-anak di kamar. Nah, itu diatur oleh pengasuhan melalui wali kamarnya Anandaku nanti. Kemudian untuk menghafal, pertanyaan ketiga tadi, untuk menghafal untuk non tahfiz. Nah, jadi semua Anandaku bebas untuk menghafal. Jadi untuk tahfiz dikhususkan untuk kegiatan khusus. Tapi kalau Anandaku yang bukan tahfiz dan mau menghafal, itu jauh lebih baik lagi. Jadi boleh-boleh saja menghafal di luar daripada agenda tahfiz, tetapi tentunya tetap mengikuti kegiatan-kegiatan formal di luar non tahfiz. Itu jawaban saya, Nanda. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, karena masih ada dua penanya dari adik-adik, kami persilahkan untuk pertanyaan ketiga oleh Saudara Fausul Fikri Yusuf untuk mengajukan pertanyaannya. Saudara Fausul Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sanksi yang diberikan kepada santri atau santriwati yang tidak mengikuti program-program pesantren? Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan keempat, dipersilahkan oleh Saudara Akram Mubarak Yusuf. Silahkan aktifkan suaranya dan membaca pertanyaannya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan terjadi apabila pondok pesantren tidak kondusif dalam seluruh kegiatan pembelajaran? Jam. Diulang pertanyaannya. Akram Mubarak, silahkan diulang. Apa yang akan terjadi apabila pondok pesantren tidak kondusif dalam seluruh kegiatan pembelajaran? Baiklah, terima kasih. Baiklah, pertanyaan terakhir
oleh Nurul Makfirah dan Muhammad Raihan. Suara-suara silahkan diaktifkan. Pertanyaan saya, apakah santri dapat memilih organisasi satu bahkan dua atau lebih organisasi yang dia minati, ataukah santri harus memilih hanya satu organisasi? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah mengajukan pertanyaan. Sebelum kami berikan pada pemateri, kami bacakan kembali pertanyaan dari adik-adik. Pertanyaan ketiga oleh Saudara Fausul Fikri Yusuf mengenai sanksi yang akan diberikan jika santri tidak mengikuti kegiatan pondok pesantren. Kami berikan pada pemateri untuk menjawabnya. Baik Anandaku, saya akan menjawab lagi pertanyaan dari Anandaku. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Anandaku karena antusias yang luar biasa untuk mengetahui lebih dalam tentang pesantren ini. Yang pertama, apa sanksi yang akan diberikan kalau melanggar? Sebenarnya di pesantren ini tidak ada istilah sanksi. Yang ada adalah istilah pembinaan. Jadi apa yang kami berikan kepada andaku itu adalah bentuknya membina, bukan mensanksi. Sanksi adalah bahasa tertulis saja, tapi intinya sebenarnya adalah membina. Jadi yang kami berikan kepada andaku adalah bentuknya pembinaan-pembinaan yang tentunya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agama dan pemerintah untuk kami berikan kepada andaku. Itu jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kalau pertanyaan kedua ini agak out of the box ya, karena dia menanyakan tentang apa yang akan terjadi pada pesantren kalau tidak kondusif. Insya Allah kami akan berusaha untuk mengkondusifkannya. Jadi insya Allah kita akan selalu menjadikan pesantren ini dalam keadaan kondusif. Jadi jangan khawatir andaku bahwa akan terjadi apa-apa. Itu jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Dan untuk pertanyaan ketiga, andaku, apakah boleh memilih lebih dari satu organisasi? Jadi di dalam pesantren kita ini andaku ada aturan dalam memilih organisasi. Yang pertama, anandaku wajib memilih satu organisasi wajib. Kemudian selanjutnya boleh memilih organisasi pilihan, ya, atau organisasi yang diminati. Untuk kelanjutan apakah yang wajib itu dan apakah yang minat itu nanti pada saat anandaku sudah berada di pondok pesantren ini, insya Allah. Oke, anakku, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah memberikan pertanyaan. Kami sangat antusias pada adik-adik yang memperhatikan materi yang disampaikan oleh Guru Ta. Kami berterima kasih kepada Guru Ta yang telah meluangkan waktunya dan ilmu yang disampaikan. Dan kami harap kepada adik-adik mendapatkan apa yang disampaikan dan tidak hanya duduk di depan kameranya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan yang ada pada hari ini, kami tetap berpesan kepada adik-adik sekalian untuk tetap menjaga kesehatannya meski tidak berada di lingkup pesantren, tetap menjaga adabnya sebagai santri pondok pesantren dan terus belajar karena masih ada beberapa materi yang akan disampaikan untuk esok hari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.